Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahel Octavia Ambarita dengan NPM 2001010195. Di sini saya akan melakukan perekaman video untuk menjelaskan materi dari Ibu dosen yang berjudul Dimensi Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas Awal. Baik, sebelum untuk menjelaskan materi-materinya, di sini saya akan membagikan pokok pembahasan apa saja yang akan saya jelaskan pada video ini. Judul-judul besarnya yaitu yang pertama, definisi dimensi belajar. Di sini akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan definisi dari dimensi belajar. Yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia ada 4, mencakup 4 keterampilan bahasa yang harus dimiliki siswa. Nanti saya akan jelaskan apa saja keempat metode tersebut. Ketiga, model-model pembelajaran. Pada pembelajaran memiliki adanya model-model pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Nanti saya akan jabarkan apa saja yang dimaksud dengan model-model pembelajaran. Dan judul keempat yaitu definisi pembelajaran bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa Indonesia akan tertera nanti pada video saya. Dan yang terakhir yaitu manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Jika kita mempelajari bahasa Indonesia, maka kita harus mengetahui apa manfaat dari pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengetahui semua judul-judul besar tersebut, saya akan menjelaskannya dengan video ini. Sini saya akan menjelaskan materi hari ini melalui saya sebagai ibu dosen yang menjelaskan materi kepada peserta didik saya. Izinkan saya memperjelaskan materi ini sebagai ibu dosen. Baik, adik-adik, di sini ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia kita, yaitu dengan berjudul Dimensi Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas Awal. Sebelum ibu melanjutkan kepada pembahasan judul tersebut, ibu sudah membagi materi ini menjadi beberapa judul besar. Adapun judul besar yang sudah ibu bagikan yaitu yang pertama, definisi dimensi belajar. Yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia mencakup 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki siswa. Yang ketiga, model-model pembelajaran. Keempat, definisi pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Agar adik-adik semua mengetahui kelima judul besar tersebut, ibu akan menjelaskan satu persatu dari judul besar tersebut. Yang pertama yaitu definisi dimensi belajar. Dimensi belajar ini terdiri atas 5 tipe berpikir yang bersifat interaktif, yaitu sikap dan persepsi positif terhadap belajar, pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan, perluasan dan penghalusan pengetahuan, penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir produktif atau produksif. Dimensi belajar ini juga merupakan suatu kerangka kerja instruksional yang sifatnya komprehensif untuk membantu pendidik dalam merencanakan pengalaman belajar yang akan disajikan kepada peserta didiknya. Baik, adik-adik sudah mengerti yang dimana dimaksud dengan dimensi belajar. Sekali lagi, dimensi belajar ini merupakan suatu kerangka kerja instruksional yang sifatnya komprehensif atau komprehensif, yaitu untuk membantu pendidik dalam merencanakan. Dalam merencanakan ini kita akan membuat suatu strategi yang membawa peserta didik kita dapat memahami lebih banyak pengalaman belajar yang akan disajikan, yang sudah kita miliki dan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Judul berikutnya yaitu model-model pembelajaran. Ada banyak model-model pembelajaran, ada 5, 6, 7, bahkan lebih lagi. Tetapi di sini ibu akan menjelaskan ada 3 model-model pembelajaran, yaitu adanya model pembelajaran langsung, di mana model pembelajaran langsung itu guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung pada peserta didik. Sekali lagi, guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didiknya. atau bisa dikatakan sebagai pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung.
contoh lainnya seperti lewat ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Kemudian model yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Di sini yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis masalah yaitu membantu siswa memproses informasi yang sudah ada dalam benaknya dan menyusun pengetahuan, merekam sendiri atau menekan sendiri tentang sosial di sekitarnya. Dan yang terakhir ada model pembelajaran kooperatif, yang dimana model pembelajaran kooperatif ini merupakan sebuah pembelajaran gotong royong yang gurunya tidak terlalu sulit untuk mengajak siswanya untuk belajar bekerjasama antara guru dan siswa kepada guru dan sesama siswa. Dan pada judul besar selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia mencakup 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswanya. Adapun keempatnya yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Di sini pada kelas awal, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis merupakan suatu hal awal yang harus dan dipastikan harus dimiliki peserta didik untuk melanjutkan pembelajaran pada tahap lebih tinggi lagi. Di sini siswa dituntut untuk dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, apa yang diberitahukan oleh teman-temannya dapat diproses dalam pikirannya atau sesama temannya dapat menerima. Kemudian berbicara. Di sini peserta didik wajib dapat berbicara agar guru dan peserta didik atau sesama peserta didik dapat berkomunikasi dengan jelas, dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian membaca. Hal yang paling penting pada sekolah dasar, terutama pada tahap awal atau kelas rendah, membaca adalah satu konsep yang sangat penting untuk dimiliki peserta didiknya, di mana peserta didik tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan membaca. Siswa itu tidak akan mengerti apa yang dimaksud dengan pembelajaran sesungguhnya. Disinilah guru diwajibkan untuk membawa peserta didiknya mengerti dengan metode membaca atau membaca dengan baik, agar peserta didik bisa melanjutkan belajar dan menerima informasi atau pembelajaran dari gurunya dengan baik, bijaksana, dan berjalan dengan baiknya. Kemudian di sini menulis. Menulis merupakan hal yang paling wajib juga dimiliki. Jika siswa tidak mengerti apa yang diartikan dengan menulis, peserta didik tidak akan bisa melanjutkan pembelajaran lebih dari ini. Karena di mana-mana sistem menulis sangat dibutuhkan dalam pembelajaran, di mana siswa dapat menulis sebuah cerita, dapat menulis sebuah pembelajaran yang dari guru-gurunya, maka menulis merupakan hal yang sangat diwajibkan sebelum mereka melanjutkan pada tahap pembelajaran bahasa Indonesia pada tahap tinggi. Disinilah adanya 4 pembelajaran bahasa yang harus dicakupi oleh siswanya, di mana semuanya harus saling bisa memiliki, yaitu dengan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Di sini juga Ibu akan menjelaskan mengenai definisi pembelajaran bahasa Indonesia. Singkatnya, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan definisinya. Kemudian, siswa Ibu pasti akan bisa lebih mengerti atau memiliki wawasan yang lebih luas untuk berpikir, mencari, atau mengetahui berbagai macam definisi pembelajaran bahasa Indonesia, terutama pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di sekolah dasar. Sebagai calon pendidik, khususnya pendidikan sekolah dasar, kita dituntut untuk mengerti definisi pembelajaran. Jika kita sudah mengerti definisi dari pembelajaran, kita dapat memastikan agar mengerti yang dimaksud dengan definisi pembelajaran bahasa Indonesia maupun mata pelajaran lainnya. Di sini Ibu akan membantu atau menjelaskan sedikit dari definisi pembelajaran bahasa Indonesia. Definisinya yaitu
suatu proses kegiatan penyajian informasi dengan sarana komunikasi yang membantu peserta didik agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam komunikasi secara baik. Sekali lagi di sini, peserta didik agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi secara baik. Kemudian pada judul yang terakhir, yaitu manfaat pembelajaran bahasa Indonesia atau manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Ada banyak manfaat dari belajar, ada banyak manfaat sesuatu kegiatan yang dilakukan, yaitu agar kita tahu apa kegunaan suatu kegiatan yang kita lakukan, maka kita harus menyelidiki apa manfaat yang akan kita lakukan. Di sini Ibu akan menjelaskan manfaat dari mempelajari bahasa Indonesia. Sedikit dari manfaatnya yaitu sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa. Yang dimaksud dengan sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yaitu disinilah peserta dididik untuk mengetahui kesatuan dan persatuan bahasa, persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan adanya bahasa Indonesia. Disinilah diajarkan tentang kesatuan dan persatuan. Kemudian pada poin kedua, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa, yaitu sudah dijelaskan pada topik yang ketiga tentang keterampilan berbahasa yang harus dimiliki siswanya. Kemudian disinilah ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Makin tinggi ilmu yang akan kita tuntut dan makin tinggi kita akan memahami suatu wawasan. Disinilah kita akan diajari apa perlunya pengetahuan yang lebih luas dan keterampilan yang sangat berguna di dalam diri dan lingkungan sekitar kita. Ingat bahwa manfaat dari segala kegiatan itu lebih utama diselidiki apa yang harus kita miliki, apa yang dapat kita miliki, apa dampak dari kita melakukan kegiatan tersebut. Kemudian jika kita sudah tahu apa yang kita dapat, maka kita dapat simpulkan apa manfaat suatu kegiatan yang sudah kita lakukan. Baik, sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan dari materi kita hari ini. Ibu harap adik-adik dapat mengerti dan dapat mengetahui apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Sekian hasil video penjabaran mengenai materi hari ini. Saya Rahel Octavia Amarita mengucapkan mohon maaf jika kesalahan dalam perkataan atau tutur kata saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen yang sudah memberikan tugas ini kepada saya dan kepada teman-teman kelas PGA 4. Terima kasih Bu, selamat sore.